Hai, balik lagi di AMS Ampas Malam Sabtu bareng Ana Ko. Jerry. dan Cherry. Oke, nah berhubung 2 minggu lalu kita udah bahas budak cinta, kayaknya enak nih kalau malam ini kita bahas budak corporate ya, atau Asik. corporate slave. Weh. Wah iya, Wih. bahasa zaman sekarang tuh corporate slave. Iya, lu corporate slave kan nih? Apalagi nih di topik-topik zaman sekarang ya yang ngakunya punya midlife crisis pasti ini seru banget ya sih. Iya. Iya, pasti sih. Midlife crisis sih pasti ngerasain banget yang namanya corporate slave sih. Iya sih, apalagi kita kan rata-rata dulu sebelumnya kita kerja bareng ya, Ana, Niko, Jerry, dan Cherry juga. Kita satu kantor Iya, nih. tapi kantor itu- Tapi kantor itu nggak memudahkan kita masalahnya. Nggak ada sama Maksudnya sekali. 7 to 4. Kita Iya. punya work life balance. Kita bisa lari sore Gila, loh. 10 parah. kilometer sore. Kalau sekarang mah Wih deh, boro-boro. gila. Tiap pagi nongkrong dulu di taman ya. Oh iya, di Starbucks. Di Iya. Starbucks. Kita nge-Starbucks Makan dulu. siang jam setengah ya 12 ya. Makan siang setengah 12. Masuk-masuk jam Ingat, 1, setengah jam 2. 10 di itu kubikel orang Kubikel sampai orang. jam 11 ya. Kalau Sejam. enggak lewat chat ini ya, lewat chat link ya. Iya. Iya, bener. Zaman baheula banget. Link-link doang ya, kita nggak ada kerja-kerjaan. Ngegambar tuh si Niko, rese banget. Sumpah ngechat gue Kita ada ngegambar. kerjaan deh, tapi cuma 2 jam sehari. Iya. Kerjaannya gosip ya. Sisanya kalau nggak ke kubikel orang, nongkrong, sholat duha, udah. Makan, iya udah kelar. Nah itu kan kayaknya seru banget ya. Nah, kalau sekarang emang teman-teman pada ngerasain nggak sih jadi corporate life, apalagi setelah lepas dari company yang lama? Siapa dulu nih? Gue deh boleh. Nah, gue bener-bener ngerasa banget sih jadi corporate slave waktu pas lagi selesai dari kantor kita yang pertama. Kantor kita yang kita barengan. Karena gue bener-bener yang literally kerja dari jam 9 sampai jam 6 itu kan jadwalnya ya. Tapi gue tuh pernah bener-bener kerja dari jam 9 sampai jam setengah 3 pagi, anjir. Sumpah. Ya, parah. Lu ngapain ya? Sumpah, itu gue kayak lagi closing gitu. Dan kalau misal closing tuh bener-bener harus, jadi kayak lo nggak boleh pulang cepet tuh nggak boleh gitu. Sedangkan kalau di kantor yang lama kan kita kan kalaupun closing yang nggak bakalan se-hektik-hektik banget gitu ya. Maksud gue kalau di tim gue gitu kan, waktu kemarin itu di tim yang kantor gue tuh gue nggak ikutan banget ke closing. Cuman kalau yang tim yang di kantor gue yang baru kemarin itu tuh gue bener-bener lo kalau closing ya udah lo harus lembur gitu, jadi lo jam 9 sampai jam 9 malam lagi kalau misalnya lagi closing, pokoknya satu lembur semua, bener-bener corporate life banget. Maksud gue kayak menurut gue ya, gue tuh sebagai pekerja ya kan, maksudnya kan pasti kita punya ada time management kan gitu untuk masing-masing personal gitu kan, pasti lo bisa ngejalanin inilah, kayaknya bisa dari kerjaan besok pasti gue juga masih sanggup gitu ngejalaninnya. Tapi kalau misalnya di kantor gue yang kemarin itu tuh bener-bener parah banget sih, bener-bener kayak ya itu tadi yang mesti satu lembur semua kayak gitu, terus juga kadang Sabtu masuk juga kayak begitu, bener-bener corporate life banget, parah. Dan itu bener-bener kayak kalau kayak closing lo itu 6 hari gitu, lo bener-bener 6 hari itu harus lembur-lemburan. Bahkan kalau hari-hari biasa juga kadang gue suka lembur kayak begitu, kayak misalnya lembur ngerjain apa gitu kan, tapi emang karena load kerjaannya emang banyak sih gitu, dan itu gue lembur. Iya, maksud gue kayak pas lagi gue closing, gue kan as a finance gitu kan. Nah kalau misalnya closing tuh kayak bener-bener sampai batuk nih gue, kayak bener-bener lembur literally kayak tiap hari sampai kerja sampai setengah 11 kayak gitu segala macam. Maksud gue ya kadang gue juga bisa nge-manage waktu gue kalau misalnya kayaknya ini bisa deh buat dikerjain besokannya gitu. Cuman kalau ya itu karena corporate life jadi ya udah satu lembur ya semuanya lembur gitu kayak gitu. Tapi lembur dibayar Emang nggak? itu lembur dibayar makan sama taksi aja. Makannya in kind atau lo cash? Per harinya itu 50.000 apa kalau nggak salah. Kalau taksi bebas lo sampai 300.000 juga nggak masalah. Iya. Kayak betul, rumah lo betul. di mana gitu Mana? yang jauh, terus habis itu turun tengah jalan udah 300.000 gitu kan. Lucu. Maaf, dari company segini aja Anda selanjutnya Grab.
Tolong Mendingan lu saya di dari perusahaan Bandung. dapat 300.000 ya, tolong saya turun sini aja, terus turun tengah tol Kurang kayak ajar baik. sih itu. Tapi gue penasaran. Tadi saat lo bilang karena satu lembur semua lembur itu memang lu wajib lembur, kalau nggak lembur lo diomongin atau memang kerjaan Atau lo yang memang nuntut kalau lo kalau lembur? closing proses biasanya kan ada deadline-nya tuh, apa karena itu juga gitu. Jujur emang kalau lo nggak ikutan lembur tuh lo diomongin sih, itu udah pasti sih, kayak kemana tuh gitu. Terus ya kalau emang closing emang wajib sih, emang benar gitu. Cuma kan porsinya kan kita berbeda-beda kan, jadi ya udah menurut gue kayak kalau emang udah porsi lu udah kelar ya lu udah nggak bisa bantuin apa-apa lagi, ya emang lo mesti banget nih nunggu sampai bener-bener kayak istilahnya ya jam 9 tuh baru lo boleh pulang gitu. Lo tapi ya udah karena corporate life ya udah lembur aja. Tapi kan lo itu dari company kita yang bareng-bareng, terus lo pindah ke sini, terus lo pindah company baru, itu lo yang company sekarang ini lo jadi corporate slave juga nggak sih? Well tuh enggak sih kalau yang di sini. Justru gue nggak mau kayak dulu lagi gitu, karena gue ngerasa kayak gue capek banget sih kerja kemarin itu kantor gue. Jadi gue yang sekarang ini gue balik lagi kayak kantor kita yang barengan itu. Jadi lo kelar ya kelar gitu. Kerja gue segini gitu. Kalaupun gue lembur ya emang karena workload gue lagi banyak, dan kayak misalnya gue lagi closing juga. Kalau closing finance kan udah pasti kadang lembur lah. Tapi lo punya teman kan Nak, yang ini? Ya alhamdulillah satu. Satu ya dulu banyak ya, anjir. Alhamdulillah. Padahal dulu lo nolak temen lo, makanya lo yang sombong lo. Nah, Gila, di kantor kita yang barengan itu gue tiap lantai punya teman kali. Iya. Kayak Nah, orang mau gila. masuk ke geng kita kayak siapa lah gitu. Anjir enggak. Tapi di Pengajian luar bareng geng ya? kita juga, iya di luar geng kita kan gue juga lumayan tuh kenal banyak kan sama orang lantai mana gitu kan. Alhamdulillah punya banyak temen. Nah mungkin sekarang Jerry nih, Jer. Kalau lu gimana Jer? Lu ngerasa jadi corporate slave nggak sih di kerjaan lu yang baru? Kalau lo gimana Jer? Coba Jer, cerita Jerry Jer. apa Jerry nih? JFNC. Santai dong, marah-marah Ya mulu karena Jer. gue denger kata corporate slave tuh, aduh, gue enggak sih, gue bukannya gimana, tapi gue Iya, karena lu banget ya. Opening Ana atau Cherry gitu, kalau misalkan dulu kita tuh nggak ngerasa budak ya gitu ya, tapi sekarang dibudakin. Kenapa? Ya gitu, gue sekarang menurut gue kantor gue yang sekarang tuh, gue masih di industri yang sama ya dari awal, tapi ini gue cuman beda bendera aja, tapi ya itu yang sekarang itu memang way more kompetitif dari yang dulu gitu. Jadi di mana lo dituntut untuk achieve target apa and the blow. Gue ngerasa kulturnya beda banget sih. Maksudnya kalau dulu tuh kan lu bayangin ya, tadi yang kita cerita jam 8 Starbucks, setengah 12 lu makan apaan guys? Apa gitu ya. Terus balik Friday jam 2. breakfast sering gak sih? Balik jam 2 pulang Friday jam 4. breakfast? Oh sering Ada banget lah. Ada aja di momennya. tiap Iya tim. kan? Ada acara Ada apa? aja. Makan-makan di 12. Kalau apa-apa Iya. Semua makan. Nggak ada Potluck, acara aja potluck. makan kita. Nah, cuma karena mungkin gue dulu nggak punya pengalaman which one is bad, jadi gue dulu ngerasa, tapi memang dulu kan memang bos gue ya. Widih gue sih. Curhat. Tapi ya memang juga nggak punya bandingan gitu. Tapi setelah gue pindah ke yang sekarang, gue kangen sih sama kalian to be honest. Karena kenapa ya itu, gue pengalaman mungkin kalau Ana lagi closing, tapi kan kalau gue kan bukan finance, gue lebih bisa dibilang gue lagi di bidang PR ya. Managing external relationship gitu. Jadi gue nggak ada patokannya tuh kapan tuh gue harus lembur. Ya semakin banyak event, semakin banyak adanya engagement, jadi itu memang lembur gitu. Karena kenapa? Pasti gue di siang hari engagement dengan orang luar dan malamnya gue bikin report. Tapi kan ada capek juga ya, nggak mungkin habis engagement buka report itu lelah kan, nah gitu kan. Terus mending engagementnya bagus kan gitu ya. Ada juga engagement kalau lagi dinner acaranya, masa gue jam 12 malam dear all, nggak mungkin kan. Gitu, nah. Jadi tapi satu hal yang gue ngerasain slave banget itu sekarang, gue pernah ditelepon sama dia leader gue, LM gue, ke jam 12:30 malam. Cuman kenapa? Karena besok mau presentasi ke regional team dan ada satu presentasi gue yang kayak salah angka gitu. Terus gue kayak, itu memang memang gue juga kerjainnya bareng-bareng sama tim gue ya. Jadi kita
saling support, gue kumpulin, gue compile, gue kirim. Memang lagi hektik lah pada saat itu. Memang selesai itu jam 11 malam lah, baru gue kirim ke bos gue gitu. Line manager gue tuh jam 12:30 telepon, Jerry, ini ada kayaknya yang salah di angkanya. Gue tuh lagi tidur. Itu handphone gue emang di tangan sih, karena gue udah curiga, gue udah punya firasat buruk karena gue emang gak jago soal angka. Jadi ya udah, akhirnya udahlah, kirim aja dulu lah. Toh juga kalau salah bisa besok. Gue pikiran kayak begitu gitu kan ya. Ya kan dulu kan prinsip kita kan kalau di kantor yang lama kan menghargai waktu ya 7 to 4, jadi gitu work life balance. Gue masih mikir oke, bisa besok nih gue rapihin, at least pagi-pagi gak apa deh, yang penting gue tidur dulu, gue bangun pagi, gue baca-baca lagi, atau gue resign lagi deh yang benar. Itu yang shock, 1:30 gue lagi merem, kering pas dilihat, oh no, bos gue. Oh no. Ya udahlah ya, aduh, angkat gak ya? Akhirnya gue angkat karena gue tahu urgent. Halo, Hai Jerry, ini salah gini. Bisa diganti nggak sekarang? Oke deh, boleh. Gue jadi lo buka bangun laptop tidur lagi kayak zombie, buka lagi. Gue cuma cuci muka sedikit, teng. Untungnya cuman angka itu cuman kayak ganti data di Excel, kayak cuman ya pakai keyboard gitu aja lah, bisa gitu. Oh, kenapa nggak LM lo aja yang ganti, Jer, lo omelin lah. Sumpah, kalau gue punya keberanian, gue tuh kayaknya Pak, ya, gue lo tinggal ganti. Assalamualaikum, lo aja bisa gak ganti? Kan lo punya data ya bos. Tapi gue cupu. Belum berani gue. Nah, jadi itu adalah pengalaman terbudaknya gue di kantor gue yang sekarang, di mana gue bisa angkat telepon 1:30 malam. Mungkin gimana ya? Mungkin sedikit kali sharing di bidang gue gitu ya. Kan PR itu baik lagi fluktuatif, dinamis. Kita ngikutin acara ya. Kalau memang acaranya malam, then kita harus rela overtime gitu. Tapi baik lagi, kalau emang acara gini kan we enjoy the event, atau memang itu, tapi memang yang paling yang capeknya tuh di bidang PR itu adalah saat yang di behind desktop sih, pas reporting kalau buat gue. Jadi saat bikinin reporting atau enggak how you present your work gitu ya to internal tuh ya, kayak gini-gini presentasi gue kayak oke, ngetik, oke, bikin data, ini gimana caranya ya, engagement dibikin angka, oke, salah. Makanya dulu gue sering banget gangguin anak, tolong Excel. Sekarang udah finance ya. Cuman sharing terus gue yang ngerjain. Sialan. Itu sih pengalaman gue saat ini. Tapi lo masih mengalami ini ya. Sensitif gak sih? Tapi gak apa-apa lah ya. Amin. Jadi lo mendingan di tempat itu, Jer. Di mana tuh lo? Oh ya, jadi mana tuh lo yang pulang jam 5 teng? Gue sempat kerja bentar banget sih, cuma 7 bulan. Ini memang menurut gue kantor paling surga. Sumpah tuh surga ya. Kantor apa internship ya itu waktu itu? Lo kerja apa internship ya? Outsource. Permanen di situ, bayangin. Gue permanen. Ini mungkin buat teman-teman siapa yang penasaran, please cari kerjaan ini dan apply, dan saran gue kalau keterima udah stay, nggak usah aduh kurang ini menantang, bacot kalian semua, ingat kata-kata. Setuju gue kata-kata udah nggak zaman ya menantang itu ya. Udah datang jam 7, kadang-kadang kalau Senin, Selasa, Rabu kita ada sesi olahraga, jadi olahraga dulu sampai jam 8, mandi, selesai jam 9 tuh, jam 9 selesai, kerja jam 12 istirahat. Kebetulan memang kantor kita itu tertutup, jadi kita punya kantin di gedung kita sendiri gitu ya, jadi hanya buat para pegawai di situ aja, nggak boleh ada orang lain. Ya more or less sama lah ya sama kantor kita yang lama gitu kan. Nah, terus tapi yang lebih serunya kalau di sini tuh kita itu kan kerja cuman jam 7 pagi sampai jam 3:30, nggak sampai jam 4. Kenapa? Mereka mengconsider 3:30 itu adalah waktu lo commute pulang ke rumah. Sebaik itu ya, bayangin dia kasih spare waktu 1,5 jam buat kita untuk commute. Terus istirahat sejam biasa, balik lagi kerja 3:30 pulang. Dan yang lebih lucunya itu adalah LM gue, kalau dia tahu gue jam 4 masih buka laptop, lo ngapain kerja? Gue nggak bayar lo overtime ya, pulang sana. Ya Allah.
Wow, Oh my wow, Wow, wow. enak banget And tuh. then Amazing. yang paling Makan parahnya tuh. lagi ya, itu belum Makan tuh selesai nih challenge. buat bikin kalian sirik nih para pendengar nih. Pendengar Jumat cuma lagi. setengah hari guys, jam 12 pulang. Gila gak? Damn. Wede. Setahun cuti 24 hari. Aduh ya Allah. Enak Itu banget sih. ya tapi baik lagi sih. Itu belum termasuk sick leave lagi ya. Beda Dan kan. liburnya apa namanya, public holiday-nya itu adalah double karena ini kan di institusi Ngikutin internasional ya. Jadi dia menerapkan libur nasional di institusi dia, headquarter-nya dia Negaranya. sama di Indonesia. Jadi wow. Wow, Enak wow. banget sih. Wow. Kalau kantor kita yang lama kan nggak gitu ya. Meskipun di Enggak. sana libur, di sini mah kita tetap kerja kan. Iya, Mm-mm. di sana kerja, kita tetap kerja di sini. Mm-mm. Padahal lagi Idul Fitri, mau tahun baru, udahlah, bye. Oke, jadi sedikit background buat pendengar, dulu kantor kita juga multinasional, makanya kenapa, tapi tetap liburnya ikutin di Indonesia doang. Iya. Mm-mm. Tapi emang enak banget sih, multinational company tuh menurut gue enak. Oke, nah kalau lu Multinational gimana nih, company tapi Ferry? Lu kan multinasional bidang apa menurut dulu gue sih? sekarang. Oh iya benar-benar. Kantor gue yang lama juga multinational tapi bodoh kali. Tergantung apa, Jer? Project line manager manager. dan lingkungannya nggak sih menurut Oh, Ya environment Iya. paling penting. Setuju sih. Kalau gue semenjak dari kantor kita yang bareng-bareng itu, gue baru sekali sih pindah ke sini. Terus ya gue di retail company. Gue sih udah karena udah 5 tahun, jadi ya gue udah ngerasain ups and downs sih. Tapi yang pasti setelah gue resign dari kantor lama kita bareng-bareng itu dan masuk ke kantor gue yang di retail company ini, gue yang pasti yang pertama adalah culture shock. Karena Kenapa tuh? ya karena kan kita istilahnya banyak banget ya idle time-nya kita di kantor. Betul sekali, Malam. betul. Idolnya parah sih. Parah sih, idle banget kan. Terus abis itu di kantor gue sekarang ini, gue pertama kali masuk yang pasti gue culture shock karena jam 8 pagi. Tapi ternyata ya 8 to 5 itu di kantor gue yang sekarang ini ya nggak 8 to 5, tapi justru 9 to 6 gitu kan. Pas gue datang jam 8 itu orang masih sepi. Terus nanti orang ya biasa datang jam 8:30 sampai jam 9 datang, terus gue udah langsung buka laptop kerja. Ya terus tuh kerja. Jadi gue kayak anjir ini nggak ada chit chat sama sekali gitu, kayak gue kayak lo kok pada Robot serius ya? amat gitu. Paham Robot banget. banget. Iya, jadi makan di kantin, udah selesai makan di kantin, balik lagi, kerja lagi. Udah terus tuh sampai jam 5 juga nggak pulang tenggo, yang pasti jam 6 abis maghrib lah baru pulang. Nah dari situ gue culture shock. Sempat stres juga sih awal-awal pas gue pindah. Pulang kita ke ini dulu ya, nongkrong dulu yuk di mall sebelah gitu kan. Ini kok mall mana ya? Gue harus naik angkot dulu nih kalau ke mall. Jadi kayak gue bener-bener stres karena ya beda banget sih culture-nya. Kita dulu bener-bener kerja gitu. Terus kalau corporate slave, gue juga sempat sih ngerasain yang bener-bener gue nggak punya kehidupan pribadi gitu. Jadi ya once waktu itu bokap gue sakit, nyokap gue sakit, ya pokoknya intinya kayak nggak peduli aja. Even gue sakit pun juga gue sampai masuk rumah sakit ya kayak nggak peduli aja, gue tetap ditanya kerjaan. Itu sih yang paling gue ngerasa corporate slave. Jadi ya makanya gue dari situ, karena gue ngerasa kok ini kerja rodi banget. Terus ya sama lah sama si Ana, kalau closing juga pulang-pulang malam sampai pagi, ya itu tergantung. Kalau di tempat gue sih tergantung siklus juga gitu. Jadi misalkan kalau udah bulan-bulan Desember gitu ya pasti sih pulang malam tuh hal yang biasa gitu. Iya, secara kita core sama ya, finance. Iya, kita sama finance. Tapi lu lembur gitu dibayar juga, Cer? Di level gue yang dulu dibayar. Di level gue yang Memang sekarang agak dibayar. Oh, jadi sekarang level lo udah naik ya. Udah, iya. Tunggu, lu di level sekarang gak dibayar, lebih turun atau lebih naik nih sebenarnya? Ya pasti kalau misalkan level naik ya kerjaan lebih Ya, helikopter view lah. Asik. Jadi sekarang udah naik ya levelnya juga, udah bukan slave lagi ya berarti. Apa tetap? Iya, udah bukan entry data ya.
Entry data udah enggak dong. Entry data mah udah enggak, gimana sih lo? Tapi Cher mau Report nanya. lah. Apa tuh? Tapi sekarang udah membaikkah atau gimana? Karena kan lu bilang udah 5 tahun ya, dan Mungkin udah tahu flow-nya kali ya. Kayak mungkin lo udah terbiasa dengan flow-nya, lo udah tahu misalkan bulan ini gue harus prepare, terus tanggal-tanggal segini gue harus prepare. Jadi gue udah tahu flow-nya gitu. Lama-lama jadi ya lo menyesuaikan itu sih. Dan gue sih merasa juga gue di-appreciate di company gue yang ini karena ya apa yang lo kerjakan juga menghasilkan hasil yang sesuai gitu. Gitu sih menurut Berarti ada gue. apresiasinya juga ya. Iya, ya sama yang kayak Anak bilang tadi, menurut gue pun juga ya tergantung lo, misalkan di company yang sama tapi dengan organisasi lo yang berbeda, mungkin itu juga akan berbeda. Iya nggak sih? Betul. perih ya kalau ngomongin corporate slave itu ya. Kita kayak pedih banget gitu, tapi Iya. kita butuh kita Sedih sih. harus lakukan Nah, coba nih. cicilan bulanan gitu, gimana Iya. ya? Gini ya, Perihnya kan Iya. kalian. Oke, nah gue juga mungkin mau cerita Nah, juga coba sih. iya, coba by the gimana way, cerita iya. lo. Niko kan yang terakhir paling nih. dari yang tadi ya corporate slave, sekarang udah free ya lo ya, udah bukan di korporasi lagi ya. Ceritain dong, Jer. Jeko. Salah. Nah, jadi koko. Agak Nah, jadi emang gue sekarang semenjak dari company yang kita bareng-bareng itu udah nggak di semacam NGO atau LSM gitu. Dan kebetulan ini emang NGO-nya juga multinasional gitu. Jadi emang headquarter-nya ada di suatu negara di Eropa gitu. Nah, tapi yang gue sedikit kaget adalah ketika gue pikir NGO ini dari Eropa, maksudnya bakal pakai sistem kayak di Eropa. Tapi ternyata ya sama aja sih. Maksudnya ketika udah di Indo pun ya sistemnya sama kayak di Indo. Dan kerasa banget sih kayak culture shock-nya terutama terkait dengan corporate slave ini. Terutama karena kan gue pikir kalau misalnya tadi kan teman-teman bilang ada uang lembur. Nah di gue tuh sama sekali nggak ada uang lembur. Ya Allah. Padahal gue itu meeting itu kadang di atas jam 7 malam karena harus nyesuaiin sama headquarter gue yang di Europe kayak gitu. Jadi dan itu nggak dihitung lembur kondisinya. Jadi kayak anjir gue wasting time gitu. Kayak bukan wasting time juga sih, tapi gue disuruh melakukan responsibility di luar jam kerja, tapi gue nggak dikasih lembur. Itu satu. Nah, terkadang yang gue kesel juga dari supervisor gue yang sekarang, kesel banget nih. Kayak nyesel banget ya. Nah, kadang itu weekend itu masih suka ada kerjaan. Dan dengan kondisi tadi itu nggak dihitung lembur. Apa ya yang bikin kesel? Kadang kerjaan itu kerjaan yang halu. Maksud gue halu, deadline-nya itu hari Minggu misalnya. Gue baru dikasih tahu hari Sabtu. Padahal sebenarnya kerjaan itu tuh udah dikasih tahu dari jauh-jauh hari sebelumnya ke supervisor gue. Tapi supervisor gue baru ngasih hari Sabtu. Dan harus deadline-nya beres hari Minggu. Memang kayak halu banget ya. Nah makanya, cuman karena gue juga nggak punya kekuasaan apa-apa, ya udah akhirnya gue juga ngelakuin gitu. Jadi kayak budak corporate gitu. Iya. Terus kadang juga kantor lo sistemnya SKS sistem ya. kebut semalam ya. Apa tuh sistem kebut semalam pasti kayak gitu. Nah, tapi itu juga hal yang terjadi sih di tempat gue. Jadi sebenarnya tuh itu dari arahan dari misalnya dari sentral atau dari regional tuh udah lama gitu. Tapi ngasihnya last minute banget buat dikumpulin besok. Menurut lo, hello Pak, tolong. Itu kan sering banget kan kayak pengen ngomong kasar, kayak ngomong hewan. Nah, apa kanguru? Tikus kamu. Panda kamu ya, panda. Bahkan ya, gue kadang ngerasa ya, maksudnya berbekal dari pengalaman dulu kita ya kerja bareng-bareng. Kalau dulu tuh mungkin kalau WFH udah ada dari zaman dulu, gue lebih prefer kalau dulu tuh working from office karena di office gue ngerasa nggak kerja apa-apa anjir. Cuman ngecap, makan siang, pagi breakfast, siang lunch bareng, pengajian, pulang jam 3, jam 4 gitu kan. Nggak sih, nggak sampai kayak gitunya. Cuman ya sekarang itu sampai kayak gitu, Bang. Kayak gue lebih prefer sekarang tuh WFH daripada WFO karena capek sendiri juga sih, kayak ngerasa literally kayak budak korporat. Apalagi sekarang karena gue sistemnya kan LSM itu emang sistemnya kan by project ya. Ya karena LSM itu lo nggak dibayar. Nah itu juga. Bukan profit ya. Volunteer. Parah lo nak.
Volunteer. Nah, terus udah kayak gitu, di tim gue itu kayak cuman 2 orang kayak gitu. Jadi otomatis workload yang banyak dikerjain 2 orang, dan masih mending ya kalau 2 orang itu kayak sama-sama bisa catch up gitu. Masalahnya salah satu rekan kerja gue itu juga kerjanya nggak begitu, performance-nya nggak begitu bagus Setuju ya. tuh. Itu yang bikin Menyulitkan banget tuh betul. orang-orang kayak gitu tuh. Jadi kayak Yes. itu sih yang bikin gue kayak udah mah gue diperbudak sama atasan, berasa diperbudak juga sama subordinate gitu, sama kolega. Nah itu jadi kayak kesel gitu sih. Mungkin atasan lo lebih seneng nyuruh lo karena lo lebih perform. Iya, Nah. karena dia pintar. Lu kadang-kadang di Niko. dilema gak sih? Kalau di sini tuh jadi pintar jadi kaya, Iya, guys. iya, setuju gue. Jadi Iya, kerja tuh kerja benar. biasa aja, pada Iya. topoksinya aja, udah tenang. Bener sih. Tapi itu. gue setuju sih sama kolega yang nggak bisa ngimbangin kerjaan kita, karena gue juga Iya. merasakan hal yang sama tuh kayak gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita bilang corporate life itu ciri-cirinya apa sih, guys? Mungkin dari pendengar-pendengar ini, mungkin kalau misalkan yang kayak kita nih, istilahnya mid apa Midlife tadi crisis. yang kalian bilang? Ya itulah. Kan kalau adik-adik kita nih, adik-adik mungkin belum merasakan kali ya corporate life, karena tempat gue ada MT kan otomatis lulus langsung kerja di situ, nggak kayak kita yang lulus terus habis itu kerjanya lahai. Kalau tempat gue kayak lulus jadi MT terus kayak lo udah ditempa, wow lo udah bener-bener ditempa gitu kan beda banget ya. Jadi gimana nih ciri-ciri corporate life, guys? Nah, penasaran gak nih sama kelanjutannya? Tungguin ya di podcast Ampas Malam Sabtu. Oke, sekarang minggu lalu kan. Ulang. Salah anjing. Bukan harusnya Kasar. bareng Dia Jerry. Iya, lupa. Kayak By ngobrol. the way, gue mau nanya dong, suara nafas gue kedengeran gak sih kayak